Bab 2201, baru awal. Ryan tidak percaya bahwa Julian mampu menghancurkan formasi yang telah ia susun dengan hati-hati. Formasi ini tercipta setelah penelitian bertahun-tahun. Dia menggunakan formasi ini untuk mengalahkan semua lawan sepanjang era. Inilah ketergantungannya yang terbesar. Sekarang sudah rusak. Brengsek. Wajah Ryan tampak sangat muram. Suara yang dibuat Julian terlalu aneh, mengandung kekuatan misterius dan mengerikan, yang secara paksa menghancurkan formasi yang telah ia susun dengan hati-hati. Julian melarikan diri dari formasi. Energi dan semangatnya yang hilang tiba-tiba kembali. Walaupun keadaannya sangat menyedihkan, auranya sekuat pelangi. Dengan pikirannya, Julian muncul di depan Ryan dalam sekejap. Ryan menjadi bumerang, dan ia menderita cedera. Julian muncul dalam keadaan riang dan bebas, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia langsung ditusuk oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan energi pedang yang menyilaukan meledak di tubuhnya. Boom! Dalam sekejap, tubuhnya meledak berkeping-keping. Namun, sangat sulit untuk mati ketika seseorang mencapai levelnya. Sekalipun tubuhnya hancur berkeping-keping, ia cukup menggerakkan pikirannya maka tubuhnya yang hancur itu akan kembali utuh lagi. Saya kalah. Ryan mundur tergesa-gesa, menatap Julian yang auranya bagaikan pelangi dan tampak seperti dewa perang, dengan keputusasaan di wajahnya. Sekalipun dia masih memiliki kekuatan bertarung, formasi terkuatnya telah hancur. Pada saat ini, Julian telah menggunakan api dan kekuatannya lebih kuat darinya. Dia tidak lagi memiliki harapan untuk mengalahkan Julian. Mungkinkah aku tidak akan pernah bisa memasuki alam dao surgawi sepanjang hidupku? Ryan menatap ke langit dengan ekspresi enggan di wajahnya. Ah! Dia meraung ke langit. Ada keengganan dan keputusasaan dalam gemuruh itu. Dalam suaranya, Julian mendengar kegigihan dan obsesi seorang kultivator, dan juga mendengar pengejaran alam tertinggi oleh makhluk hidup. Tianji Dao, ini adalah alam tertinggi, hanya mereka yang benar-benar kuat yang dapat memasukinya, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk mengejar alam ini. Saat Ryan mengeluarkan raungan enggan, tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi dan kemudian menghilang dari pandangan Julian. Ini, Julian sedikit tertegun. Apakah dia sudah mati, atau apakah dia tahu bahwa dia tidak punya peluang untuk menang dan menyerah pada ilusi latihannya? Ryan lenyap, dan Julian sedikit bingung. Namun dia juga merasa lega. Tubuhnya perlahan turun dari langit dan muncul di tanah. Dia pun mengerahkan segenap tenaganya dalam pertempuran ini, dan hanya berhasil mengalahkan Ryan meskipun terus-menerus terluka. Tapi, itu hanya kemenangan, bukan pembunuhan. Dengan kekuatannya saat ini, dia harus berjuang keras untuk membunuh orang kuat seperti Ryan yang berada di puncak tahap akhir alam ekstrim. Mungkin mereka perlu bertarung sampai akhir, dan siapapun yang kehabisan kekuatan terlebih dahulu akan dibunuh. Jika Ryan bertarung mati-matian, Julian tidak yakin dia bisa membunuhnya. Akhirnya selesai. Julian membubarkan keadaan kebebasannya dan 3 transformasi api dari seni api. Dia duduk di atas batu di pegunungan yang runtuh dan terus bernapas. Saya tidak tahu, apa level berikutnya. Dia bergumam pelan. Tepat ketika dia mengira telah mengalahkan Ryan dan melewati level keempat, sedikit fluktuasi kekuatan muncul lagi di kehampaan yang jauh. Saat fluktuasi kekuatan menyebar, sosok tinggi muncul di pandangannya. Ini adalah seorang laki-laki, tingginya sekitar 2 atau 3 meter, dengan perawakan agak kasar, otot agak gelap, dan ekspresi tegas di wajahnya yang gelap. Begitu dia muncul, dia berteriak keras dan terdengar suara gemuruh, "Siapa itu? Siapa lawanku di level terakhir?" Suaranya bergema di angkasa dan memecah awan. Mendengar suara ini, ekspresi Julian menjadi lebih menarik, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, tidak mungkin, mengalahkan Ryan bukanlah akhir, apakah ini hanya permulaan? Julian teringat misinya. Tingkat ini disebut pengalaman kematian. Dia akan mengalami baptisan darah dan air mata. Jika berakhir seperti ini, maka itu bukanlah pengalaman kematian. Julian berdiri perlahan. Boom! Seorang pria tinggi dan kekar jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Kekuatan dahsyatnya langsung menghancurkan bumi, dan retakan tak berdasar muncul di tanah. Dia melihat Julian di depannya. Sambil menunjuk ke arahnya, dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu lawanku?" Julian mengangguk secara naluriah dan berkata, "Seharusnya begitu. Siapa kamu? Beritahu aku namamu." "Dengar baik-baik, nak. Aku Si Meng, orang terkuat di klan Si." Lelaki berpenampilan kasar itu bicara, suaranya begitu keras hingga bergema di seluruh langit. Si Meng? Julian sedikit tertegun. Dia tahu tentang klan batu. Ini adalah ras yang kuat di alam semesta pada masanya, tetapi meskipun dia memiliki ingatan lengkap tentang Wutian, dia belum pernah mendengar siapapun yang bernama Si Meng di suku batu. Tampaknya Si Meng memiliki sejarah keberadaan yang sangat panjang, begitu lamanya sehingga bahkan pada masanya, tidak ada catatan tentangnya di surga dan seluruh dunia. Lakukan gerakanmu. Julian membuat gerakan mengundang. Si Meng tidak banyak bicara. Begitu dia bergerak, dia menggunakan keahliannya yang unik.
Tubuhnya berangsur-angsur berubah. Daging dan darahnya berubah menjadi batu keras. Dalam sekejap, dia berubah menjadi manusia batu. Walaupun ia manusia batu, penampilannya sangat kasar dan kikuk, tetapi kecepatannya tidak lambat sama sekali. Dia melompat dan muncul puluhan ribu meter di udara. Dia bergerak mundur dan meninju tanah. Bayangan tinju yang mengerikan menyapu dan membombardir Julian. Julian menghindari gerakan ini dengan tenang. Boom! Tanah tiba-tiba retak, dan retakan tanpa dasar muncul. Dan ruang yang terhubung ke bumi runtuh secara langsung. Julian muncul di kejauhan, tersenyum tipis, dan berkata, tidak lebih dari itu. Namun, saat berikutnya Si Meng muncul di depannya dan memukulnya dengan sepasang tinju batu. Julian mengangkat tangannya dan menerimanya. Tinju saling beradu. Boom! Saat kedua tinju itu beradu, kekosongan langsung meledak. Julian juga terkena kekuatan dahsyat itu. Tubuhnya terlempar mundur dan tulang-tulang lengannya langsung patah. Kekuatan itu juga menyapu seluruh tubuhnya, dan beberapa retakan kecil muncul di sekujur tubuhnya. Baru setelah bertarung melawan Si Meng, Julian menyadari betapa mengerikan kekuatannya. Dia tidak berani ceroboh, dan tubuhnya cepat mundur. Pada saat yang sama, dia memasuki akhir level ke-8 alam Dao bebas dalam sekejap, dan mengaktifkan 3 transformasi api dari seni api. Dalam sekejap, dia berubah menjadi manusia api. Menghadapi Si Meng yang berbadan besar, dia tidak berani ceroboh dan langsung menggunakan segala caranya. Menarik. Si Meng menyeringai, mengepalkan tangan besarnya, dan meninju ke depan. Julian sebelumnya ceroboh, tetapi sekarang dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menghadapinya lagi. Boom! Kedua tinju itu bertabrakan lagi. Kali ini, Julian dan Si Meng keduanya terkejut dan mundur. Tidak ada banyak perbedaan di antara keduanya dalam hal kekuatan. Bahkan Si Meng sedikit lebih kuat karena jarak mundurnya lebih pendek dari Julian. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang sulit lagi. Aku ingin tahu berapa banyak lagi pertarungan seperti ini yang harus kulalui. Julian tampak tak berdaya. Pengalaman kematian ini sungguh tidak mudah. Tetapi sekarang dia telah datang, dia tidak takut. Ayo datang. Semangat juang yang kuat bangkit dalam hatinya. Orangnya bagaikan pelangi, bagaikan Raja Dewa yang tak terkalahkan. Bab 2202, Keberangkatan. Julian mengerahkan segenap tenaganya dan mencapai kondisi terkuatnya, namun dalam hal kekuatan, masih terdapat sedikit kesenjangan antara dirinya dan Si Meng, namun kesenjangannya tidak terlalu besar. Mereka bertabrakan langsung. Mereka semua terpental ke belakang. Julian baru saja mengambil kekuatan Si Meng ketika dia menyerang. Sepasang tinju batu menghantamnya. Sebelum tinju itu dapat menghancurkannya, sebuah kekuatan mengerikan menyapu dan terus-menerus menghantam tubuhnya. Julian menggunakan tekniknya yang bebas dan tak terkendali untuk secara cerdik menghindari serangan itu, muncul diam-diam di belakang Si Meng, dan menamparnya dengan keras. Si Meng dipukul dari belakang dengan telapak tangan. Sebuah kekuatan telapak tangan yang dahsyat menimpanya. Akan tetapi, telapak tangan itu tidak mengakibatkan luka berarti padanya. Haha. Si Meng berbalik dan menatap Julian, lalu tertawa lebar. Wah, tubuh fisikku tak terkalahkan, apa yang bisa kau lakukan padaku? Bahkan jika kau berada di alam ke-8 akhir alam Dao bebas, bahkan jika kau telah mempelajari alam bebas dan mudah, apa yang bisa kau lakukan? Ini sungguh sulit. Julian juga mengerutkan kening. Wus! Pedang hitam muncul di tangannya. Saat dia mengangkat tangannya, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Energi pedang dan beberapa prasasti misterius muncul, sekali lagi membangun dunia pedang di area ini. Dunia pedang terbentuk dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Si Meng bahkan tidak menghindar, membiarkan energi pedang mengenai kulitnya yang membatu. Ding ding ding. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menimpanya, menimbulkan suara yang nyaring. Hanya lapisan kerusakan yang muncul di permukaan tubuhnya, dan beberapa serpihan batu berjatuhan. Selain itu, ia tidak mengalami cedera fatal apapun. Si Meng tertawa liar dan menggerakkan tubuhnya ke belakang. Pecahkan itu untukku. Tinju batu itu menyerang dengan ganas penghalang formasi dunia pedang. Boom! Dengan satu pukulan, langit runtuh dan bumi retak. Pukulan ini gagal menghancurkan dunia pedang. Satu pukulan, dua pukulan, ribuan pukulan. Dalam sekejap, Si Meng menyerang dengan ratusan pukulan. Setelah melontarkan ribuan pukulan, dunia pedang Julian pun hancur oleh kekuatan kasarnya. Si Meng terlalu kuat, dan dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya. Namun, kekuatan fisik inilah yang membuat Julian sakit kepala. Pertarungan sengit terjadi di daerah itu. Julian menggunakan semua keterampilan uniknya. Kekuatan berbagai Tao dikerahkan satu demi satu. Namun, tubuh Si Meng tampaknya kebal terhadap serangan kekuatan apapun. Tidak peduli cara apa yang digunakan Julian, dia tidak dapat menyakiti Si Meng. Namun, karena dia bebas dan tenang, dia akan menjadi tak terkalahkan. Pertempuran itu menemui jalan buntu. Julian mencari solusi sambil bertarung. Namun, dia tidak dapat memikirkan solusi apapun untuk saat ini.
Jika dia ingin mengalahkan Si Meng, dia harus terus bertarung untuk melihat siapa yang kehabisan tenaga terlebih dahulu dan siapa yang tumbang terlebih dahulu. Sekarang, Julian tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Karena, bahkan dengan pedang kematian di tangannya, dia tidak dapat melukai Si Meng. Pada akhirnya, dia meninggalkan senjatanya dan melawan Si Meng dengan tinjunya. Pertempuran ini berlangsung lama. Pertempuran ini berlangsung sedikitnya 30.000 tahun. 30.000 tahun telah berlalu. Meskipun Si Meng berubah menjadi manusia batu dan tubuh fisiknya tak tertandingi, daging dan darahnya yang membatu dihancurkan sedikit demi sedikit oleh Julian. Akhirnya tubuh besarnya runtuh dan berubah menjadi tumpukan batu besar yang berserakan di tanah. Julian juga terluka parah. Setelah membunuh Si Meng, dia duduk di tanah, menahan napas. Sebelum dia bisa bereaksi, lawan baru muncul lagi. Lawannya kali ini masih seorang pria kuat di puncak Dao duniawi. Sekali lagi dia terlibat dalam pertarungan yang sulit. Tingkat keempat, alam rahasia kematian. Julian terus bertarung dengan sengit di level ini. Dia mengalahkan satu demi satu lawan, dan mengalahkan satu demi satu musuh. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia bertarung. Yang dia tahu, dia menghadapi musuh yang hampir tak terkalahkan di berbagai bidang. Ada yang ahli dalam formasi, ada yang tak terkalahkan dalam tubuh fisiknya, dan ada yang tak terkalahkan dalam Taoisme. Dia kelelahan karena pertempuran. Dia terus-menerus bertarung. Berjuang sampai mati rasa, berjuang sampai bingung. Setelah beberapa ratus 999 musuh, dia tumbang. Dia terjatuh ke tanah dalam genangan darah. Tidak ada satupun bagian yang utuh pada tubuhnya. Bahkan banyak tulangnya yang patah. Tulang-tulang yang patah ini dibentuk kembali secara paksa olehnya. Bekas luka baru muncul sebelum luka lama sembuh sepenuhnya. Apakah hal sialan ini akan berakhir? Julian terjatuh ke tanah dalam genangan darah, mengutuk orang kuat yang menciptakan jalan menuju kebangkitan. Sekarang dia pulih dengan cepat dari luka-lukanya dan mendapatkan kembali kekuatannya yang hilang, karena dia tidak tahu berapa banyak musuh yang menunggunya. Namun, saat dia hendak meneruskan pertarungan sampai mati, dunia runtuh dan dia muncul di lorong jalan kebangkitan. Julian menghela napas lega ketika dia muncul di jalan kebangkitan surgawi lagi. Dia melihat pintu untuk pergi. Melihat pintu ini, Julian mulai berpikir untuk pergi. Dari level pertama hingga level keempat, level pertama tampaknya yang paling sulit, tetapi sebenarnya setiap level sangat sulit. Masih ada 5 level lagi yang harus dilewati. Julian tidak tahu apa yang akan dia hadapi di level berikutnya. Namun, dia tidak berencana untuk melanjutkannya. Karena, dia sekarang cukup kuat. Alam kultivasinya berada pada alam setengah langkah ekstrim tak terbatas. Tubuh fisiknya sebanding dengan alam ekstrim bumi akhir. Alam tahu bebasnya juga berada pada alam ke-8 akhir, dan dia bahkan telah mempelajari banyak keterampilan unik. Terlalu sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Bahkan jika dia lulus 5 level, dia mungkin tidak dapat naik ke level berikutnya. Ia berencana untuk pergi, dan setelah menyelesaikan misi umat manusia dan menjadi benar-benar tak terkalahkan di dunia, ia akan terus menantang level berikutnya untuk melihat apa yang akan ia hadapi di level tertinggi dari kesulitan tertinggi The Awakening Road. Melihat pintu yang mengarah ke keberangkatannya, Julian punya ide untuk pergi. Namun dia tidak pergi begitu saja. Dia duduk bersila di lorong dan mulai menyembuhkan lukanya. Dia terluka parah dan butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Ia mengabdikan dirinya untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan luka-lukanya berangsur-angsur pulih. Tak lama kemudian, luka-luka di tubuhnya pun sembuh total. Dia berdiri dan meregangkan otot-ototnya. Saya telah memperoleh banyak hal dari pengalaman di jalan kebangkitan ini. Kekuatan saya telah meningkat pesat. Dengan kekuatan saya saat ini, jika saya kembali ke surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, akan sangat sedikit yang dapat mengalahkan saya. Mungkin hanya Chaos Yuan, yang telah memasuki alam ke-9 dari alam Dao bebas, yang dapat melawan saya. Dengan kekuatanku saat ini, aku mampu memimpin umat manusia untuk menempati suatu tempat di alam semesta. Untuk level berikutnya, Julian memandang jalan di depan. Meskipun saya benar-benar ingin tahu apa yang akan saya temui di level selanjutnya. Tapi dia masih sangat rasional. Dia berdiri di depan gerbang keberangkatan, penampilannya perlahan berubah, menjadi Wutian, aura jiwanya juga berangsur-angsur berubah, dari manusia menjadi klan Chaos. Sudah waktunya keluar dan bergerak. Julian meregangkan otot-ototnya. Lalu dia melihat ke arah pintu untuk keluar dan melangkah melewatinya. Saat dia melangkah masuk, dia tersedot ke dalam gerbang oleh kekuatan misterius. Dia merasakan dunia berputar dan kepalanya pusing. Perasaan ini hanya berlangsung beberapa detik. Beberapa detik kemudian, dia keluar dari gerbang jalan kebangkitan. Banyak orang kuat berkumpul di sini. Semenjak Julian memasuki jalan menuju kebangkitan, klan Wu telah mengumpulkan banyak ras di dunia untuk menunggu di sini. Mereka juga ingin tahu apakah Wutian dapat mengatasi kesulitan utama dalam legenda tersebut. Bab 2203, Token diperoleh. Sejak inkarnasi Julian, Wutian, memasuki alam rahasia kebangkitan surgawi, Wu Gui, kepala klan Wu, memberitahu semua ras utama di surga dan dunia.
Para pemimpin klan dari berbagai ras juga muncul di klan Wu dengan token di tangan mereka, menunggu di pintu masuk jalan kebangkitan surgawi. Mereka semua ingin melihat apakah kejeniusan paling menakjubkan di era ini, Wu Tian, mampu mengatasi kesulitan tertinggi di jalan menuju kebangkitan. 300 tahun telah berlalu sejak Julian memasuki jalan menuju kebangkitan. Pada saat ini, pintu menuju jalan kebangkitan tiba-tiba menyala. Apakah sudah keluar? Banyak pria kuat menatap pintu keluar dengan saksama. Di bawah tatapan banyak orang, seorang pria perlahan berjalan keluar. Sudah keluar. Dia akan keluar. Baru tingkat keempat, kok kamu sudah keluar? Ada banyak diskusi. Sekalipun tidak ada makhluk hidup yang tahu apa yang dialami Julian, makhluk-makhluk di dunia luar tetap tahu berapa banyak tingkatan yang telah dilaluinya, karena sebuah pengingat akan muncul di gerbang jalan kebangkitan. Inkarnasi Julian, Wu Tian, muncul di hadapan banyak orang kuat. Pemimpin klan Wu, Wu Gui, segera melangkah maju, menatapnya dari atas hingga bawah, dan berkata, menurut perjanjian sebelumnya, hanya jika kamu berhasil melewati 9 level, kami dapat membuktikan bahwa kamu memiliki potensi untuk memasuki Tianji Dao, dan kemudian kami dapat memberimu kunci di tangan kami. Mendengar ini, Julian tersenyum tipis dan berkata, kamu juga mengatakan sebelumnya bahwa itu adalah tingkat kesulitan ke-9, dan aku memasuki tingkat kesulitan pamungkas yang legendaris. Aku dapat menembus level keempat dalam tingkat kesulitan pamungkas, yang setara dengan tingkat ke-9 dari tingkat kesulitan ke-9. Ekspresi Wu Gui tidak yakin. Dia tidak yakin apakah harus menyerahkan kuncinya. Dia berpikir sejenak lalu berkata, kamu tinggal dulu di sukuku, baru kita bahas. Julian memberi isyarat mengundang, lalu berbalik dan menatap pintu masuk jalan kebangkitan di belakangnya, dan berkata, jalan kebangkitan ini milikku, aku akan mengambilnya. Julian hanya berhasil mencapai tingkat keempat. Masih ada 5 level lagi yang harus dilewati. Dia pasti akan pergi lagi kalau ada waktu. Jalan menuju kebangkitan terlalu misterius, wilayah rahasia yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Bagaimana harta karun seperti itu bisa jatuh ke tangan klan Wu? Oh! Wu Gui dari klan Wu langsung tertawa dan berkata, Wu Tian, hal-hal yang bukan milikmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Belum lagi dirimu, bahkan jika kamu adalah kepala klan Chaos secara langsung, mustahil bagimu untuk menginginkan jalan menuju kebangkitan klan kami. Bagaimana jika saya benar-benar menginginkannya? Julian menatap Wu Gui. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ekspresi Wu Gui menjadi gelap. Ia berbicara dengan cara yang baik karena Wu Tian berasal dari klan Chaos, merupakan tubuh suci semua Dao, seorang jenius sejati, dan mungkin akan berdiri di puncak piramida dunia di masa mendatang. Dia tidak takut pada Wu Tian. Aura mengerikan muncul dari tubuhnya. Julian melirik Wu Gui. Melihat Wu Gui hendak mengambil tindakan, dia tersenyum tipis dan berkata, aku hanya bercanda. Tingkat kultivasi Wu Gui juga berada di puncak Dao duniawi. Dia tidak tahu berapa banyak musuh seperti ini yang telah dia bunuh selama pelatihan tingkat keempat. Dia yakin bahwa dia dapat membunuh Wu Gui. Namun, dia tidak ingin mengungkapkan kekuatannya terlalu dini. Julian tersenyum tipis dan berkata, Patriark Wu, silakan pergi dan diskusikan hal ini sesegera mungkin. Saya masih menunggu untuk kembali ke suku dengan kuncinya. Kirim Penatua Wu Tian untuk beristirahat. Wu Gui menyebarkan aura di tubuhnya dan mengeluarkan perintah. Segera setelah itu, beberapa wanita dari suku Wu muncul dan membawa inkarnasi Julian, Wu Tian, untuk beristirahat. Julian untuk sementara tinggal di klan Wu. Pada saat ini, di aula utama klan Wu. Tempat ini mengumpulkan pria-pria kuat dari semua ras utama. Wu Tian ini terlalu menakutkan. Wu Gui, yang duduk di kursi pertama, berbicara lebih dulu, aku tidak tahu apa yang telah dialaminya dalam ilusi jalan kebangkitan, tetapi aku merasakan bahwa ada aura tersembunyi di tubuhnya yang tidak lebih lemah dari auraku. Jika aku benar-benar melawannya, aku mungkin bukan lawannya. Apakah ini tidak mungkin? Pada saat itu, seorang pria kuat dari salah satu ras berdiri, menatap Wu Gui, dan berkata, Ketua Wu, Anda pasti salah merasakannya. Meskipun Wu Tian kuat, dia belum memasuki alam ekstrim. Anda sudah menjadi orang kuat di puncak alam ekstrim bumi. Jika Anda membunuhnya, itu akan sangat mudah. Wu Gui tampak serius dan berkata, persepsiku jelas tidak salah. Lupakan saja, jangan bicarakan ini dulu. Mari kita bicarakan token itu dulu. Apakah kamu ingin memberikannya kepadaku atau tidak? Berikan padaku. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, keberuntungan umat manusia telah meningkat lagi. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan klan Chaos untuk menekan umat manusia. Berikan token itu kepada Chaos Wu Tian dan biarkan dia mengambilnya kembali. Itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Aku juga pikir itu bisa diberikan ke Wu Tian. Banyak orang berkuasa yang mengemukakan pendapatnya. Mereka telah menjaga token ini sejak lama, dan mereka merasa tidak nyaman selama token tersebut ada. Akan lebih baik jika kita bisa menyerahkannya sekarang. Karena kamu sudah setuju memberikannya kepadaku, maka berikanlah kepadaku. Wu Gui berdiri dan berkata, serahkan pada Wu Tian. Julian baru saja tenang ketika penjaga klan Chaos menemukannya dan membawanya ke aula utama. Julian muncul di aula utama klan Wu,
berjalan masuk dengan angkuh, dan langsung duduk di kursi kosong, menyilangkan kakinya, menatap Wu Gui yang duduk di kursi pertama, dan berkata dengan ringan, "Pemimpin klan Wu, bagaimana diskusinya?" Wu Gui melambaikan tangannya dengan santai, dan beberapa token tiba-tiba melayang di depannya. Ini adalah token yang ada di tangan masing-masing suku. Kecuali suku Chaos dan suku Cloud, semuanya ada di sini. Begitu Wu Gui selesai berbicara, token di depannya melayang ke arah Julian. Julian mengambilnya dan merasakannya satu persatu. Setelah menemukannya benar, dia menyimpannya. Sekarang, 9 dari 10 token telah diperoleh, dan hanya satu milik klan Chaos yang tersisa. Terlebih lagi, sekarang dia memiliki 9 buah bidak. Bahkan jika dia tidak menginginkan bidak itu berada di tangan klan Chaos, dia dapat secara paksa membuka formasi dan melepaskan Pan Shan. Wu Tian. Melihat dia menerima token itu, Wu Gui berkata, "Aku telah memberimu token itu. Setelah kau memperoleh kebebasan, Pan Shan harus mati. Saat kau membunuh Pan Shan, kau dari klan Chaos harus memberitahu kami sepatah kata. Kemudian, semua orang kuat dari semua ras akan berkumpul bersama untuk menghancurkan Pan Shan." Tingkat ke-9 dari alam bebas Pan Shan, tubuhnya abadi. Saat itu, ras-ras besar berencana untuk menjebak Pan Shan, tetapi mereka tidak dapat membunuhnya. Oleh karena itu, mereka bergabung untuk membentuk formasi super dan menggunakan formasi tersebut untuk menghancurkan tubuh Pan Shan. Waktu telah berlalu begitu lama, dan tubuh Pan Shan mungkin telah sangat rusak. Sekarang setelah 10 ras utama bergabung, mereka seharusnya mampu membunuh Pan Shan. Julian berdiri dan berkata, "Bukan hak saya untuk memutuskan kapan harus membunuhnya. Saya akan kembali dan melapor kepada pemimpin klan dan biarkan dia yang mengambil keputusan." Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Para senior, saya ucapkan selamat tinggal sekarang dan sampai jumpa nanti." Setelah mengatakan hal itu, jasadnya menghilang dari pandangan banyak orang berkuasa. Setelah Julian meninggalkan klan Wu, dia juga menjadi bingung. Sekarang dia tahu apakah akan kembali ke klan Chaos dan terus menyamar sebagai Chaos Wu Tian, atau langsung pergi ke klan Awan dan melepaskan Pan Shan secara diam-diam. Jika Pan Shan dibebaskan, identitasnya pasti akan terungkap, dan dia tidak akan bisa kembali ke klan Chaos. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menghubungi Sarah terlebih dahulu dan mendiskusikannya dengannya sebelum mengambil keputusan. Bab 2204, Sarah kehilangan kontak. Julian tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Karena dia sekarang sangat kuat, dia bisa melindungi umat manusia sendirian. Apapun yang Anda lakukan selanjutnya adalah mungkin. Setelah dia meninggalkan dunia klan Wu, dia memasuki kehampaan yang luas dan kacau. Dia menyembunyikan napasnya sendiri, memutus kontak dengan dunia luar, dan kemudian mulai menghubungi Sarah. "Sarah, kamu di mana?" Dia telah meninggalkan tanda prasasti untuk Sarah sebelumnya. Dimanapun Sarah berada, dia dapat menggunakan tanda itu untuk berkomunikasi dengan Sarah. Akan tetapi, tidak peduli bagaimana dia memanggil Sarah, Sarah tidak menanggapinya. Apa yang sedang terjadi? Julian sedikit mengernyit. "Sarah, kau mendengarnya?" Dia terus menelepon. Tetapi Sarah tidak menanggapinya. Dia mulai merasakan bekas yang ditinggalkannya pada Sarah. Klan Chaos. Setelah merasakan lokasi tanda Sarah, Julian tampak sangat serius, bergumam pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin lokasi tanda yang kutinggalkan untuk Sarah berada di klan Chaos? Bukankah aku sudah memberitahunya untuk berhati-hati dan berusaha untuk tidak muncul? Bagaimana mungkin dia berada di klan Chaos? Julian punya firasat buruk. Setelah itu, dia bergegas tanpa henti menuju alam semesta yang kacau tempat klan Chaos berada. Tak lama kemudian dia muncul di luar alam semesta yang kacau. Dia berdiri di luar alam semesta yang kacau. Dia ragu-ragu. Jejak yang ditinggalkannya untuk Sarah ada di klan Chaos. Hanya ada satu kemungkinan, lokasi Sarah telah terbongkar dan dia telah jatuh ke tangan klan Chaos. Jika Sarah tertangkap, maka Sekte Mitian mungkin tidak akan bisa melarikan diri juga. Wu Tian yang sebenarnya ada di tangan Sarah dan Sekte Mitian. Mungkin Wu Tian yang asli telah kembali ke klan Chaos. Jika dia kembali ke klan Chaos sebagai Wu Tian, dia pasti akan mendapat masalah. Wah, repot sekali. Julian mengerutkan kening. Dia berada di luar alam semesta yang kacau, membuat perhitungan. Saya mulai menyimpulkan apakah Sarah ditangkap oleh klan Chaos, dan apakah Chaos Wu Tian yang asli telah kembali ke klan Chaos. Diagram deduksi misterius muncul di depannya. Diagram deduksi terus berubah. Boom! Dalam sekejap, diagram deduksi itu meledak. Julian juga diserang oleh kekuatan primal Chaos Heaven, tubuhnya terlempar ke belakang, dan dia memuntahkan seteguk darah. Sungguh kekuatan serangan balik yang mengerikan. Julian tampak cukup serius. Setelah mencapai levelnya, dia bisa menghitung hampir semua hal, tetapi sekarang dia tidak dapat menghitung hal ini karena dia dihalangi oleh Chaos Heavenly Dao. Tampaknya ini melibatkan pertarungan takdir antara dua klan utama, dan Chaos Heavenly Dao tidak ingin makhluk lain mengetahui cerita tersembunyi dari masalah ini. Karena tidak mungkin menghitungnya, satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah mencarinya sendiri. Julian berencana untuk menjelajah ke klan kekacauan. Dengan kekuatannya saat ini,
bahkan jika identitasnya terbongkar dan dia bukan tandingan Yuan, dia tidak akan kesulitan melarikan diri. Dia muncul dengan meriah. Ambil satu langkah dan Anda akan muncul di alam semesta yang kacau. Setelah mengambil beberapa langkah, dia muncul di Chaos Realm. Klan Kekacauan, Gunung Kekacauan. Julian muncul di luar gerbang gunung. Melihat ke arah gunung kekacauan yang familiar namun asing, mereka berjalan lurus tanpa ragu-ragu. Tetua Agung. Bertemu dengan Tetua Agung. Sepanjang perjalanan, para pengawal Chaos bersikap sangat hormat kepadanya saat mereka melihatnya. Ini membebaskannya dari banyak kekhawatiran. Tampaknya Wutian yang asli belum kembali. Namun, segala sesuatunya mungkin berbeda dari apa yang dipikirkannya. Mungkin Sarah benar-benar ditangkap, dan Wutian yang asli telah melarikan diri. Akan tetapi, pengawal biasa klan Chaos tidak mengetahui hal-hal ini, dan hanya orang-orang yang benar-benar berkuasa di klan Chaos yang mengetahuinya. Julian menyapa para penjaga klan Chaos ini dengan senyuman. Dia melangkah maju dan mendaki ke puncak utama. Muncul di aula puncak utama. Di kursi pertama di aula itu duduk seorang lelaki tua. Julian mengatupkan kedua tangannya dan berkata, kepada pemimpin klan, aku telah memperoleh token-token itu. Sekarang, kecuali yang hilang dari klan Yun, semua token lainnya ada di tanganku. Yuan melirik Julian dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia berdiri, berjalan menyusuri lorong, muncul di hadapan Julian, dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali, keluarkan. Julian sedikit ragu-ragu. Ada apa? Yuan menatapnya sambil tersenyum dan bertanya, mungkinkah kamu ingin menyimpan token ini untuk dirimu sendiri? Tidak. Julian berkata dengan tergesa-gesa, pemimpin klan, menurutku kita harus menemukan token klan awan yang hilang sesegera mungkin, menangkap orang kuat dari klan manusia, dan mendapatkan token terakhir. Hanya dengan cara ini kita dapat mengumpulkan ke-10 token tersebut. Hanya dengan cara ini pemimpin klan dapat bebas, tak terkekang, dan tak terkalahkan di dunia. Saya hanya akan menangani masalah ini. Misi Anda telah selesai. Serahkan tokennya, lalu Anda dapat mengasingkan diri untuk meningkatkan level kultivasi Anda. Yuan mengulurkan tangan dan meminta token. Pada saat ini, berbagai pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam benak Julian. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap Yuan. Menyebabkan kerusakan parah pada Chaos Yuan. Selama Chaos Yuan rusak parah, klan Chaos tidak akan menjadi ancaman lagi. Begitu pikiran itu muncul dalam benaknya, dia menyerah. Yuan berada di tingkat ke-9 alam Dao, dan tubuh fisiknya tak terkalahkan. Bahkan jika dia melancarkan serangan diam-diam, dia mungkin tidak dapat melukai Yuan secara serius. Dia diam-diam mengeluarkan token yang diperolehnya dan menyerahkan 8 token itu kepada Yuan. Setelah Yuan mengambilnya, dia menepuk bahu Julian dan berkata sambil tersenyum, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, turunlah dan beristirahatlah. Ya, Patriark. Julian pergi tanpa bersuara. Dia memilih menyerahkannya karena situasinya sekarang tidak jelas. Lagi pula, dia masih memiliki 1 keping di tangannya. Bahkan jika dia mengumpulkan 9 keping Chaos Yuan, dia mungkin tidak dapat membuka formasi tersebut. Lagi pula, Pan Shan adalah pria yang cerdik. Dia tidak akan menyerahkan bebas dan mudah kecuali dia lolos dari kesulitan. Setelah meninggalkan aula klan Chaos, Julian menarik napas dalam-dalam. Sekarang, kita harus mencari tahu keberadaan Sarah sesegera mungkin, dan juga keberadaan para anggota Sekte Mitian. Kami akan mengambil keputusan setelah kami mengetahui segalanya. Dia kembali ke Gunung Saodun. Yao Yun belum tahu dia sudah kembali. Pada saat ini, Yao Yun sedang membaca buku di ruang belajar. Dia mengenakan gaun putih dan memiliki tubuh langsing. Dia tampak cantik dan menawan saat dia serius. Tok tok tok. Terdengar ketukan di pintu. Dia meletakkan buku di tangannya, dan ketika dia merasakan bahwa itu adalah Julian, ekspresi kegembiraan muncul di wajah cantiknya, dan dia segera berdiri untuk membuka pintu. Saya kembali. Begitu dia membuka pintu, dia jatuh ke pelukan Julian. Julian memeluknya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, aku kembali. Aku telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ketua klan dan membawa kembali token itu. Yao Yun melepaskan Julian dan bertanya, kamu memasuki jalan kebangkitan surgawi di klan Wu, dan kamu juga membuka kesulitan tertinggi. Apa yang kamu alami di jalan kebangkitan surgawi? Julian datang menemui Yao Yun hanya untuk mencari tahu apakah klan Chaos telah melakukan tindakan apapun selama ketidakhadirannya. Meskipun dia telah mengalami waktu yang lama di jalan menuju pencerahan, di dunia luar itu hanya beberapa ratus tahun saja. Dia mulai berbicara omong kosong. Setelah berhasil mengelabui Chaos, dia bertanya, sudah ratusan tahun aku tidak ke sini. Tidak ada hal besar yang terjadi dalam perlombaan ini, kan? Tidak, tidak ada yang serius. Kata Hun santai. Apakah pemimpin klan pernah meninggalkan klan Chaos? Julian bertanya. Sarah sangat kuat. Jika seseorang ingin menangkapnya tanpa diketahui siapapun di surga dan dunia, hanya orang yang benar-benar kuat dari klan Chaos yang bisa maju. Dan di klan Chaos, satu-satunya yang memiliki kekuatan ini adalah Chaos Yuan. Ada pula pembantu pribadi sang patriark misterius, Chaos Sabe. Chaos menjawab dengan santai, selama periode ini, pemimpin klan tidak meninggalkan Gunung Chaos.
Bab 2205, Keberadaan Sarah. Setelah mendengar jawaban Yao Yun, Julian sedikit mengernyit. Di seluruh klan Chaos, satu-satunya yang mampu menangkap Sarah secara diam-diam tanpa menimbulkan keributan di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya adalah Chaos Yuan dan bentuk Chaos yang misterius. Yuan tidak pernah meninggalkan klan Chaos. Mungkinkah itu Chaos Sape? Ada apa denganmu? Apa yang ada dalam pikiranmu? Yao Yun menyadari ada yang salah dengan ekspresi Julian. Tidak ada apa-apa. Julian segera menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya, tersenyum, dan berkata, aku sedikit lelah. Aku akan beristirahat dulu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Karena Yao Yun tidak memperoleh informasi terperinci darinya, dia tidak punya pilihan selain mencarinya sendiri. Dia meninggalkan jejak untuk Sarah. Dia bisa merasakan lokasi pasti dari tanda itu, tetapi jika dia mencarinya dengan gegabah, dia mungkin akan mendapat masalah. Namun, bagi Sarah, dia tidak takut sekalipun ada masalah besar. Namun, dia tidak bertindak gegabah. Setelah kembali ke Gunung Saodun, dia beristirahat selama beberapa hari. Selama beberapa hari ini, dia juga diam-diam mengamati klan Chaos. Seluruh klan Chaos terorganisasi dengan baik dan tidak ada yang salah dengan itu. Beberapa hari kemudian, Julian berjalan keluar dari Gunung Saodun. Dia merasakan bahwa tanda yang ditinggalkannya untuk Sarah berada di gunung di belakang puncak utama. Dia berjalan maju dan tiba di puncak utama. Tetua Agung. Bertemu dengan Tetua Agung. Sepanjang jalan, murid-murid klan Chaos semuanya tampak hormat saat melihatnya. Julian juga menyapa para murid ini dengan senyuman. Sebelum ia menyadarinya, ia mencapai puncak utama. Ia berjalan berkeliling dan melihat-lihat, lalu menuju ke daerah pegunungan belakang dan segera tiba di pegunungan belakang puncak utama. Ada menara lain di gunung belakang. Menara ini adalah penjara bagi klan Chaos dan disebut Menara Pengunci Jiwa. Hanya anggota klan yang telah melakukan kejahatan serius yang akan dipenjara di sini. Dan Ayah Wutian, mantan patria klan Chaos, Kaisar Chaos, dipenjara di Menara Pengunci Jiwa. Tetua Agung. Ada beberapa penjaga yang berjaga di depan Menara Pengunci Jiwa. Ketika para penjaga melihat Julian mendekat, mereka langsung berlutut dengan satu kaki. Julian berhenti sejenak dan berkata, tidak perlu sopan, bangunlah. Terima kasih, Tetua Agung. Julian melirik pintu yang tertutup rapat dan memerintahkan, buka. Tetua Agung, ini. Penjaga yang menjaga Menara Pengunci Jiwa berkata dengan malu di wajahnya, Penatua Agung, ini adalah area terlarang. Tidak seorang pun bisa masuk tanpa perintah dari pemimpin klan. Mendengar ini, Julian langsung menjadi marah. Dia melangkah maju dan muncul di depan penjaga. Dia mengangkat tangannya dan memutarnya, berkata dengan suara dingin, aku adalah Tetua Agung. Tidak ada tempat di seluruh klan Chaos yang tidak bisa aku kunjungi. Bukalah dengan cepat, atau aku akan membunuhmu. Ya. Penjaga itu tidak berani mengabaikan. Julian lalu membiarkannya begitu saja. Para penjaga membuka segel Menara Pengunci Jiwa. Julian masuk. Menara Soul Locking memiliki total 9 lantai. Setiap lantai menampung anggota yang berbeda. Begitu memasuki Menara Pengunci Jiwa, Julian merasakan aura yang tidak biasa. Aura ini sangat suram dan membuat jiwanya sedikit sakit. Julian berjalan sampai ke lantai 9. Pada saat yang sama, dia melihat sekelilingnya dengan saksama, mencari Sarah. Namun, dia tidak bertemu Sarah dari lantai pertama hingga lantai 8. Akhirnya, dia tiba di lantai 9. Lantai 9 adalah tempat di mana yang terkuat dilarang. Begitu Anda memasuki tempat ini, hampir tidak ada kemungkinan untuk keluar hidup-hidup. Ada beberapa sel di lantai 9, dan setiap sel berisi anggota Chaos yang telah melakukan kejahatan serius. Julian mengamati ruang bawah tanah itu satu demi satu, dan pada ujung sana, dia melihat seseorang yang sangat dikenalnya tengah dipenjara di dalam sel. Inilah persisnya Sarah. Sarah tergeletak di tanah dan sekarat. Dia pingsan, tetapi dia masih memiliki kehidupan di tubuhnya dan belum mati. Julian menarik napas dalam-dalam. Sarah benar-benar ditangkap oleh klan Chaos. Sarah ditangkap, bagaimana dengan Wutian? Setelah merasakan Sarah, Julian juga khawatir tentang Wutian, khawatir bahwa Wutian yang asli telah kembali ke klan Chaos. Jika ini benar, maka klan Chaos akan menghadapi pertempuran mematikan hari ini. Namun, dia telah kembali ke klan Chaos selama beberapa hari, tetapi Chaos Yuan belum mengambil tindakan apapun, yang agak tidak masuk akal. Mungkinkah Sarah telah ditawan oleh Wutian sebelum dia ditangkap? Julian tidak terlalu memperhatikan Sarah. Dia berjalan menuju ruang bawah tanah tempat Kaisar Chaos berada. Kaisar Chaos duduk bersila di ruang bawah tanah. Julian berjalan mendekat dan muncul di luar penjara bawah tanah, sambil memanggil dengan hormat, Ayah, aku di sini untuk menemuimu. Julian muncul di luar ruang bawah tanah Kaisar Kekacauan, tetapi pikirannya mengamati sekelilingnya, memahami situasi di lantai 9 Menara Pengunci Jiwa dengan jelas, bersiap menyelamatkan Sarah. Kaisar Chaos yang tengah beristirahat sambil memejamkan mata, sedikit membuka matanya dan menatap Julian yang muncul di hadapannya. Tidak ada kegembiraan atau kekhawatiran di wajahnya dan ekspresinya sangat tenang.
Ini aku datang. Dia hanya mengatakannya dengan tenang. Julian mengangguk dan berkata, tidak apa-apa sekarang. Aku di sini untuk menemuimu, ayah. Apakah semuanya baik-baik saja di sini? Bagaimana situasi terkini di luar? Tanya Kaisar Chaos. Setelah dia memasuki menara pengunci jiwa, dia tidak tahu apapun yang terjadi di dunia luar. Julian tidak menyembunyikan apapun dan berbicara dengan jujur, berkata, anak itu telah pergi ke ras lain dan memperoleh token. Sekarang pemimpin klan memiliki 9 token, dan token klan awan telah diperoleh oleh ras manusia. Setelah mendengar ini, ekspresi Kaisar Chaos tidak berubah. Saat Julian berbincang dengan Kaisar Chaos, dia melihat tata letak menara pengunci jiwa. Kemudian dia berkata, ayah, aku akan pergi sekarang dan menemui ketua klan untuk meminta izin kepadamu. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Setelah meninggalkan menara pengunci jiwa, dia pergi ke aula puncak utama. Ketika dia tiba di aula utama puncak, Yuan sedang memberikan instruksi kepada Han Qi. Julian tidak banyak bicara dan hanya berdiri di samping. Setelah Han Qi pergi, dia berdiri, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, salam, ketua. Yuan berhenti sejenak dan berkata, bukankah aku sudah bilang padamu untuk beristirahat dengan baik? Julian berkata, ketua klan, aku telah pergi menemui ayahku. Menara pengunci jiwa memiliki efek pengekangan pada jiwa. Jika ayahku terus tinggal di menara pengunci jiwa untuk waktu yang lama, itu akan memengaruhi kekuatannya. Ini juga akan memengaruhi kekuatan klan kita. Wu Tian memohon kepada ketua klan untuk membebaskan ayahku. Yuan berhenti sebentar dan menyela kata-kata Julian. Julian menatapnya. Yuan berkata, ayahmu telah menjabat sebagai kepala klan Chaos selama bertahun-tahun dan memiliki prestise tinggi di klan. Ayahmu tidak akan pergi sebelum klan Chaos benar-benar diperbaiki. Julian tampak tak berdaya. Namun, ini hanya akting saja. Datang untuk bertanya tentang Kaisar Chaos itu palsu, bertanya tentang Sarah itu nyata. Dia menarik napas dalam-dalam, mengganti topik pembicaraan, dan bertanya, apa yang dibutuhkan untuk benar-benar mengatur ulang klan Chaos? Hun Yuan berdiri dan memandang keluar aula, dengan aura yang tak tertandingi. Ketika aku memperoleh kebebasan dan kemudahan, dan menguasai kebebasan dan kemudahan, maka aku tidak akan takut pada apapun. Mendengar ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk berkata, namun, masih ada satu token di tangan umat manusia. Sekarang seluruh umat manusia telah menyembunyikan diri. Sangat sulit untuk menemukan umat manusia di tengah kekacauan yang luas dan mendapatkan token terakhir. Haha. Yuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Wu Tian, jangan khawatir tentang ini. Nenek manusia Sarah telah jatuh ke tanganku. Aku akan segera menyebarkan berita dan meminta umat manusia untuk mengambil token untuk menyelamatkan orang-orang. Jika tidak, nenek manusia itu akan mati. Yuan tidak menyembunyikannya. Nenek manusia? Julian pura-pura terkejut. Bersambung.